baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemudian telaga berupa surga, yaitu telaga Al-Kautsar. Itu kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah Muhammad mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas, airnya mengalir di atas mutiara, warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu, dan itu adalah telaga yang Allah berikan kepadaku. Nabi Muhammad sudah dikatakan begitu. Beliau Nabi Muhammad memiliki telaga di surga. Rasulullah ditanya kemudian oleh Abu Dzar, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud, telaga Al-Kautsar? Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, demi jiwaku, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangan Allah, wadah untuk minum, bla 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 dan seterusnya. Diterangkan kemudian tentang telaga Kautsar yang adalah merupakan surga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran sudah Al-Kautsar itu sangat jelas dikatakan, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya aku telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak berupa telaga Kautsar. Jelas itu. Jadi tidak ada keraguan bagi kami tentang surga itu, Bang. Nah, sedangkan surah Maryam itu, sekali lagi saya katakan, jangan memperbodoh diri. Saya sudah menjelaskan yang diterangkan kemudian surah Maryam itu seluruh manusia, termasuk Kristen, termasuk ateis, termasuk Hindu, semuanya manusia. Karena yang berkata di situ adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, selesai kita di situ. Sedangkan di dalam pengajaran kami umat Islam terkait dengan surga, jaminan surganya itu sangat-sangat jelas. Orang yang berdosa pun ketika kemudian mati dalam keadaan Islam akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tadi Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 saya sudah bacakan, tapi Anda mungkin sengaja untuk tidak memperhatikan itu. Nah, kalau kemudian yang menyembah makhluk di Pulau Patmos, ada nggak jaminan masuk surga? Bang, Yohanes 3 ayat 16. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Tuhan untuk Bani Israel. Yang saya tanya, penyembah makhluk yang mengaku bintang timur gilang gemilang, ada nggak jaminannya? Kamu kan sudah tahu. Jangan lemah, Bang, jangan lemah. Ayat 16 isinya apa? Saudara, Yohanes 3 nomor 16 itu, di situ dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Saya percaya. Nah, Anda domba atau bukan? Tahu nggak kategori domba ini, apa artinya domba ini? Tahu. Nah, Tahu. Yeremia 52 nomor 17. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. nah, domba ini cuma, Anda Bani Yakub? domba ini adalah lambang kekayaan. Kalau Anda orang Bani Yakub? Israel dia berkurban, oke, berarti kamu melarikan ke Loh, Anda yang bertanya, saya jawab. 12.000 suku Israel, ya kan? Enggak, Bang. Anda percaya tidak ketika Yesus berkata kemudian aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Anda percaya? Percaya. Nah, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, Anda bukan Bani Israel, berarti Yesus diutus bukan untuk Anda. Gimana dong? Oke, ini ada ayatnya cuma. Ya, silakan. Oke, sebentar. Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Nah, Anda bukan domba. Kalau dia berkumis aja namanya kucing. Kalau dia berjenggot aja namanya kambing. Kalau dia tidak berkumis dan tidak berjenggot namanya asu, kan gitu. Oke, boleh saya jawab? Ya, silakan Anda tunjukkan jaminannya. Mungkin pertanyaan kamu mungkin begini cuma. Mungkin pertanyaan kamu begini. Iya. Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Domba Israel yang hilang. Yes, iya. Ya kan? Anda percaya itu kan? Ini umat Kristen ini dari mana, gitu kan? Dari Romawi. Dari mana lagi? Nah, itulah kamu salah tafsir cuma. Kok salah tafsir pula?
Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Juma. Hmm. Kau buka Buka apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu Nah. bukan Yesus, itulah makhluknya. Hei. Loh. Kamu baca loh. Iya. Loh. Oke. Matius 28 ayat 18. Di Oke. sini Yesus berkata, saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Kepadaku telah diberi Yesus kuasa. mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah bangsa semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selesai. Bahaya ini, bahaya. Oke, sekarang saya tanya. Dari sinilah umat Kristen itu berasal. Bagus. Tepuk Silakan tangan tanya. semuanya di bawah, tepuk tangan. Dari sinilah Kristen itu berasal. Oke, bagus. Sekarang mari kita buktikan. Bukan Kristus. Dari sinilah umat Kristen itu berasal. Yes, sekali lagi saya katakan, saya mengatakan yes dan itu betul. Nah, sekarang mari kita teliti. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ada tidak makhluk selain Yesus yang pernah mengucapkan perkataan itu? Ada enggak? Yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa, ada enggak? Ada enggak, Bang? Setahu saya dalam wujud manusia nggak ada. Yang datang kepada Yesus, kepadaku kepada telah Yesus. diberi kuasa, itu siapa? Pencobaan di padang gurun. Yes, itu siapa yang mencoba Yesus dan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Siapa itu, Bang? Sebentar, ini kita kunci dulu ayatnya. Iya, silakan. Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Di bumi. Ya, Nah, itu siapa? kita kunci. Siapa itu, Bang? Di surga dan di bumi. Iya, itu siapa, Bang? Ya. Itu siapa? Di sini Yesus berkata, Iya, sebelum kepada Yesus. sebelum Sebentar. orang yang keluar dari kubur itu Sebentar. berkata demikian, Sebentar. ada orang yang lebih dulu berkata, ada makhluk yang lebih dulu berkata. bukan Itu siapa? orang. Bukan Siapa? orang. Lalu Itu adalah iblis di padang gurun. iblis. Nah, jadi kita buka dalilnya cuma. Iblis. Kita buka dalilnya supaya kamu nggak framing. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Ini tertulis di Tertulis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. yes. Oke. Terus Sebentar. Nah. Oke, di sini dikatakan di ayat Di ayat 8, iblis berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kunci jawabannya ya Juma ya. Yes. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan Yes. berkata kepadanya, semua ini akan kuberi kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, iblis di sini berkata hanya dunialah yang diserahkan kepadanya, tidak ikut surga Juma. Oke. Tidak ikut surga. Oke. Oke. Ada lagi? Jadi berbeda nggak? Berbeda nggak si Ya, iblis oke. dengan si Yesus? Oke. 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 Kalau Anda Lanjut, kamu mau mengatakan framing kemana? sampai dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus juga yang berkuasa di surga
Di dalam kitab saudara dikatakan kemudian, ini pengakuannya dalam Korintus 15 nomor 28. Dikatakan bahwasanya Yesus nanti kemudian di surga itu tidak memiliki kuasa. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan. Segala sesuatu telah ditaklukkan. Sebentar. Yang pertama Korintus berapa kamu bilang? 1 Korintus 15 nomor 28. Oke, kita buka ya biar kita enggak. Yes. Nah, Yes. 1 Korintus 15 28. ayat 28. Oke. Coba Anda baca. Anda lah yang baca. Oke. Oke. Konteksnya di sini tentang kebangkitan kita. Ya, silakan Ya kan? Anda baca. Silakan Anda baca. Oke. Ayat 18-nya berbunyi, demikianlah binasa. Kok jadi kayak gitu, Bang, diskusinya, Bang? Sebentar juga. Nomor 28, nomor 28. Ini konteksnya tentang kamu harus baca. Kamu Jangan kayak konteksnya gitu caranya. kebangkitan gitu. kita. Sebentar Juma, sebentar. Kebangkitan kita ya kan? Di sini dia aja dikatakan dari ayat 16 kita baca. Baca aja sekalian satu kitab. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Yang Anda ingin jual Jelaskan apa? di ayat ini Juma, ya. 1 Korintus 15 Jelaskan di sini 28, Bang. Alamak. 1 Korintus 15 ayat 28. Ya. Nah, konteksnya kan tentang kebangkitan kita, ya kan? Nah, Langsung di poinnya, Bang. Ayat 26. Musuh yang 28. terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebentar. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, dan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, Ya, ditaklukkan siapa? Yesus ditaklukkan. Sebentar. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, di sini Yesus yang ditaklukkan adalah kemanusiaannya. Jedar. Gitu loh, teman. Jedar. Bukan keilahiannya. Jedar. Nah, jadi yang berkuasa kemudian di surga siapa? Yang berkuasa di surga siapa? Karena gitu cuma. Yang berkuasa di surga siapa? Yang berkuasa di surga adalah dan di bumi adalah di surga siapa? YHWH. Tepuk tangan. Allah YHWH. Betul sekali. Apakah kemudian YHWH itu pernah bergelar Yesus Kristus? Yesus Kristus itu dinamakan setelah firman menjadi manusia. Gitu loh, ada nggak penyesat kemudian yang bergelar Yesus Kristus? Jedar. Seperti ada ini nggak Juma, saudara, tunggu dulu. Anda tadi membawa narasi Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa. Yang diberi kuasa di surga katanya. Padahal Yesus tidak ada kuasa di surga. Kalau Anda melihat kemudian data yang Anda bacakan tadi, Yesus tidak berkuasa di surga, yang berkuasa YHWH. Bahkan Anda menjelaskan itu. Nah, sekarang yang mengaku berkuasa di surga dan mengaku berkuasa di bumi itu siapa? Iblis. Sekarang mari kita buktikan bahwa yang Anda ikuti adalah iblis. Di data sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Apakah daging
Sabar dulu saudaraku, sabar. Saya belum selesai. Apakah daging hidup di surga? Iya dong, daging hidup di surga, jelas itu. Jelas itu, Bang. Sekarang begini. Cuma daging tidak hidup di surga. Kata siapa, Bang? Bagaimana caranya makan minum bersama dengan Abraham kalau tidak ada daging? Anda mau memegang gelas itu kayak mana ceritanya? Anda mau menari di hadapan Tuhan, bagaimana Anda menari tidak ada kaki? Jangan ngadi-ngadi. Kitab akan membuat Anda menderita ketika Anda melempar kemana-mana. Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu, Bang. Saya akan jelaskan surga Kristen itu, aduh, jangan dijelaskan di sini. Kasihan nanti yang lain. Karena kalau saya upas surga Kristen itu bahaya. Kita selesaikan ini dulu. Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku kemudian memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus ketika pengajaran, Bang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli tuh. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus bisa membangkitkan orang mati, ini dan itu dikarenakan Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus, bukan Yesus. Kok tiba-tiba dia datang, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa ini? Ketika kemudian Yesus hendak dibunuh sekalipun, Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Dia kemudian ketakutan, dia kemudian marah kepada muridnya ketika muridnya tidak berjaga-jaga ketika ia berdoa. Dia lari ke Efraim ketika kemudian orang Yahudi berniat untuk membunuhnya. Berdoa semalam-malaman. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh, dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Jangan Anda membolak-balikkan kemudian seakan-akan yang datang di Pulau Patmos itu, yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Itu bukan Yesus. Ketika dia berkatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, Yesus mengatakan penguasa bumi ini adalah iblis. Waspadalah kepada penguasa yang ada di bumi ini, yaitu iblis. Iblisnya boleh nggak dia mengaku sebagai Yesus Kristus? Boleh. Dan Yesus memberikan legitimasi itu, bahwa penyesat itu akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Mari kita buktikan nih. Mari kita buktikan. Dari data yang saudara sebutkan tadi, Matius 28 nomor 19, apa katanya? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bertentangan dengan Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tadi Anda katakan Anda percaya. Kenapa sekarang Anda berubah? Seakan-akan Yesus itu plan-plan. Nah, ketika kemudian pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Data nomor 20-nya coba Anda deteksi. Ini kuncinya di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau itu adalah Yesus, di mana Yesus mengajarkan orang untuk menjadi Kristen? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah memerintahkan kemudian menyembah kepada dirinya? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana dia pernah memerintahkan untuk ibadah minggu? Di mana dia perintahkan untuk ke gereja? Di mana dia pernah perintahkan untuk tidak bersunat? Sesungguhnya itu bukanlah Yesus Kristus. Dudukan perintah Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku, segala perintah, segala ketetapan yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka hanya mendudukkan aku sebagai utusan, sebagai rasul, utusan Allah, Rasulullah. Itu segala perintah yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sedangkan perintah-perintah ke gereja, menyembah Yesus, tidak bersunat, bla 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 bla, itu bukanlah perintah Yesus anak Maria. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini? Namanya adalah Kristen. Kalau bukan Bang Suma, bukan. Oke, kalau bukan, tolong tunjukkan komunitas yang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat tunggal yaitu Kristen. Anda memang pengikut Yesus? Yes. Anda memang pengikut Kristus? Yes. Tetapi Yesus Kristus yang Anda ikuti adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus.
Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, dan muridku mengikuti aku. Ketika aku kemudian sujud, muridku sujud. Ketika aku kemudian sunat, muridku sunat. Ketika aku bertauhid menyembah hanya kepada ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub, maka pengikutku pun hanya menyembah kepada ilah Abraham, ilah di Ishak mana dan Yakub. Yesus berkata seperti itu? Yang mana? Ketika aku sunat, pengikutku pun sunat. Yohanes Mana 10. kata Yesus seperti itu? Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Silakan Anda baca. Pekerjaan, Yes. bukan tradisi. Sunat itu Pekerjaan. tradisi. Bukankah pekerjaan itu adalah olahan tubuh, jasad? Loh, Yesus mempekerjakan tubuhnya. apakah Coba Anda kita, lihat. apakah kita bisa sunat sendiri? Saudara, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, berarti pekerjaan Yesus apa? Pekerjaan Yesus Bukan sunat. Saudara, pekerjaan Yesus ketika Dia datang di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaannya itu sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Nah, sebentar. Kamu tadi Jawab sudah aja menjelaskan bahwa Yesus, sebentar. Jawab aja dulu, Bang. Bahwa Makananku Yesus adalah melakukan diutus kehendak kepada Dia. domba-domba Israel yang hilang. Yes, betul. Dan cuma tidak boleh mengingkari sebagai keturunan Yahudi. Ya memang betul. Benar? Dia keturunan, betul. Dia dari keturunan Yehuda, betul. Tradisi Terus? sunat itu adalah tradisi dan keturunannya. Di dalam kitab Jadi sunat itu tradisi Yahudi cuma. Saudara, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah dia hidup sebagai Kristen atau dia hidup sebagai Yahudi? Jawab dulu. Bang. Lanjut aja cuma, lanjut. Enggak, saya bertanya. Hmm. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Di situ sebenarnya, silakan. Apakah Yesus hidup Itu ala Kristen? tertulis di Yohanes berapa kamu bilang? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 nomor 6. Silakan Bang, silakan. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup Yesus adalah hidup ala Yahudi atau ala Kristen? Sebentar, saya bacakan. Silakan. Di sini konteksnya adalah Kristus pengantara kita, ya kan? Oke. Loncat lagi. Bukan loncat. Tidak, sekarang Anda Kita hidup. pahami Yesus itu konteks hidup ayat yang ala kamu baca Kristen. ini apa? Saudara, Yesus itu hidup Kita ala baca Kristen. dari ayat 5. Baca Sebentar dari cuma. kitab Kejadian sekalian, Bang. Tetapi barang siapa menaruh firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah ia ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya umat Kristen itu sudah hidup di dalam Kristus. Nah, Ayat 6-nya. terus? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, pertanyaannya, Yesus hidup itu ala Kristen atau ala Yahudi? Yesus semasa hidupnya adalah orang Yahudi. Nah, kita ambil konteks kehidupannya cuma. Konteks kehidupannya. Allahu Akbar. Konteks kehidupan Yesus adalah dia harus mengikuti hukum Taurat. Yes, Allahu Dan Akbar. hukum Musa. Allahu Akbar. Dan juga Sekarang- tradisi sunat. Nah, Iya. Sekarang, benar? iya betul. Nah sekarang, kenapa Kristen tidak hidup Yesus telah seperti? sebentar.
Kenapa Kristen tidak hidup Yesus sama seperti telah Yesus hidup? menggenapi Ya. hukum Taurat itu cuma Iya. kami tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat. Hei, dari mana asal usulnya Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat itu untuk siapa? Nah, saya tidak bilang orang Kristen hidup dalam hukum Taurat. Terus apa hubungannya? Anda mengatakan dia sudah menggenapi. Apa hubungannya? Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Karena Terus apa hukum hubungannya? Taurat itu Kalau sudah diselesaikan oleh Kristus. Nah, kalaupun tidak diselesaikan, oleh Yesus. Kalaupun tidak diselesaikan oleh Yesus. Apakah berlaku kamu untuk tahu Anda? nggak hukum Taurat itu apa? Sekalipun misalnya Yesus tidak menyelesaikan hukum Taurat, itu berlaku nggak untuk Anda? Ya, pasti berlaku dong. La haula wala quwata illa billah. Hukum Taurat itu untuk Anda. Oke, saya tanya sama kamu. Emangnya hukum Taurat itu untuk Islam? Tidak ada Yesus mati untuk Islam, tidak ada. Nah, seandainya Yesus tidak turun ke dunia, mau ngapain turun ke dunia? Hukum Taurat itu berlaku untuk umat Islam? Ya, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Nggak ada hubungannya dengan di luar Bani Israel. Kamu sudah mengakui ya, bahwasanya hukum Taurat adalah untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Yesus mati untuk hukum Taurat demi Kristen. Apa hubungannya? Nah, karena kami adalah bagian dari murid yang diperintahkan oleh muridnya untuk memberitakan kabar Injil kepada seluruh bangsa. Kamilah bagiannya itu. Jadi sebentar cuma. Nah, Allahu Akbar. mengenai hukum Taurat itu, ya kan? Hukum Taurat ada 10. Iya, untuk siapa? Dan itu untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus tunduk tidak kepada aturan itu? Oh, kalau Yesus tidak tunduk, maka dia tidak akan disunat. Terus kenapa kalian tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Apa hubungannya Yesus menggenapi hukum Taurat dengan kalian? Loh. Kan tadi dalilnya jelas di dalam kitab saudara. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dia dalam kitab Anda, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Ini Yesus berkata, bersabdalah Yesus, supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus harus diketahui oleh dunia, Yesus itu hidup sebagai hamba yang taat kepada Yod-Heh-Vaveh, menjalankan perintah Yod-Heh-Vaveh. Kenapa Kristen tidak hidup ala Yesus? Dia adalah teladan. Iya. Dan melalui Yesus Kristus, dalam wujud Yesus Kristus, kami mengenal Allah kami. Tidak, bukan begitu. Siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Biar kamu tahu, kamu tadi memaksakan kalau Kristen harus hidup seperti Kristus hidup. Dalil yang mengatakan itu, bukan saya. Yesus itu hidupnya kayak mana? Melakukan mujizat air menjadi anggur. Benar apa tidak? Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu membangkitkan orang mati. Apakah juga orang Kristen harus seperti berarti itu? Dengan kata lain, saudara. Berarti dengan kata lain, Anda saudara. Oke. Berarti dengan kata lain, Anda tidak bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus anak Maria, tapi Anda bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang tidak pernah menyembah Tuhan. Betul? Jangan dibisu-bisukan. Betul? Kenapa? Jangan dibisu-bisukan. Anda mengatakan Anda tidak bisa hidup sama seperti anak Maria hidup. Sedangkan di dalam kitab saudara yang saya katakan tadi dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus.
sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup sama seperti Kristen. Nah sekarang Yesus Kristus anak Maria hidupnya tidak bisa dicontohi oleh orang Kristen, tetapi iblis yang bergelar Kristus bisa dicontohi oleh Kristen. Betul? Lanjut aja, lanjut. Nah, sekarang di dalil 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus yang hidup kemudian di tengah-tengah Bani Israel, anak Maria, itu potong kulup. Kristus yang datang kepada Paulus tidak potong kulup. Kristen tidak potong kulup, berarti Kristen hidup sama seperti Kristus yang tidak potong kulup yang datang kepada Paulus. Selesai kita. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya Yesus yang dijumpai Paulus saat perjalanan ke Damaskus adalah Yesus yang tidak potong kulup. Coba tunjukkan dalilnya. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, baca. Baca bang, silakan bang. Biar semua teman-teman tercerahkan. Silakan. Nah, oke. Baca, silakan. Kita lanjut ya. Nah, baca, silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ayo. Oke. Nah, yang bukan manusia ini bersunat atau tidak? Di sini sebentar. Yesus Kristus yang dimaksud Paulus dalam ayat ini adalah Yesus Kristus yang dia jumpai di perjalanan saat ke Damaskus. Bukan Yesus Kristus saat betul. Bukan Yesus Kristus saat mati atau hidup sebelum dibangkitkan. Allahu Akbar. Berarti Yesus yang disunat itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, betul? Itu iya kemanusiaannya cuma. Kalau yang datang kepada Paulus adalah keilahiannya. Ya, sekarang melalui cahaya. Sekarang Yesus bukan berkata di dalam wujud. Sekarang Yesus berkata, saudara. Sekarang kita Yesus tunjukkan berkata. kita tunjukkan dalilnya di mana Paulus bertemu Yesus, oke? Ya silakan. Karena memang ada yang bertemu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena Yesus yang kamu temui itu bukan aku tapi penyesat. Ayo bang. Silakan Anda boleh bantah saya, tapi hati kecil Anda harus Anda benarkan. Silakan Anda bantah sekuat argumen Anda, tapi tolong hati Anda jangan Anda bohongi. Silakan. Ya. Silakan. Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 22. 4. Oke. Ayat 4. Oke, silakan. Yes. Ia rebah ke tanah. Ini perikopnya. Saulus bertobat. Ya? Iya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Iya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tuhan. Iya. Paulus saja sudah tahu kalau itu Tuhan. Siapa? Itu Dia Tuhan. berkata, Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Oke, kamu mau tahu? Iya, saya mau tahu. Di ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik.
supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan pengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika itu, ia sudah dekat kota. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Terus. Jadi cuma Yesus yang berkata di sini adalah dalam wujud cahaya yang mengelilingi dia, si Paulus. Yesus bukan berkata, dalam wujud manusia. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lalu dia mengatakan, jadi apabila engkau melihat ada orang berkata dia melihat aku di sini, aku melihat Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus di sini di padang gurun ketika dia ke Damsyik, dia di padang gurun dan ada Yesus di dalam bilik. Ingat surat-surat Paulus ditulis di dalam bilik penjara, aule. Oke? Bukan aule. Dalam bahasa Yunani itu adalah temeo. Nah, sekarang permasalahannya adalah penjara. Yesus berpesan jangan bukan kau di goa, percaya. Penjara ya. Yes, di dalam bilik penjara. Oke. Nah, sekarang kemudian Yesusnya berkata bahwasanya jangan kau percaya sebab itu bukan aku. Kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan cahaya yang datang kepada Paulus hanya di Paulus saja, bukan dari timur ke barat. Berarti itu bukan Yesus. Oke, jadi begini cuma. Silakan kawan. Kalau dia mengelilingi, kalau mengelilingi berarti itu sudah dari segala penjuru mata angin. Kalau begitu utara, semua timur, orang tahu selatan, berarti. Barat Kalau dan begitu, timur. berarti semua orang tahu termasuk di Indonesia dong. Berarti kiamat sudah datang dong. Karena Yesus mengatakan kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat yang bersinar, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua. Memahami konteks mengelilingi itu cuma. Enggak, bukan saudara. Yesus datang itu untuk kedua kalinya sebagai tanda kiamat. Nah sekarang 2000 tahun tidak kiamat-kiamat. Berarti kemudian yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab makanya dia mengatakan Oke, Oke. terlalu banyak framing cuma. Jadi kok banyak framing pula. Sekarang menurut Yesus kedatangannya, sabar dulu kawan. Sabar dulu kawan. Jangan kau jadiin saya Bible. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan ada dua. Pertama, kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Penyesat datang bukan sebagai manusia. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Saya ulang. Yesus berkata kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus adalah cahaya. Bagus. Kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus sebagai manusia. Betul? Yang datang kepada konteks akhir zaman. Sekarang yang datang kepada kamu jangan Paulus. bantah. Iya betul, betul. Memang betul. Kamu nggak paham. Memang betul. Tentang ayat yang mengatakan dia akan datang lagi sebagaimana kamu melihat dia pergi. Yes, itu kata malaikat. Sekarang begini. Sekarang begini pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya. Menurut Yesus kedatangannya sebagai manusia atau sebagai bukan manusia? Jawab. Gimana pertanyaanmu? Kedatangan Yesus yang kedua itu datang sebagai manusia atau datang bukan sebagai manusia? Oh, tidak. Dia akan datang sebentar. Dia datang kedua kalinya sebagai? Dia akan datang dalam wujud keilahiannya. Di mana itu dia katakan? Ayo. Di mana Yesus katakan itu? Bahwa dia akan datang dalam wujud keilahian. Silakan. Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Kena kau di sini.
Kena kok bang? Nah, Pindah jantungmu ini bang. bukan Yesus yang berkata. Kita buka ayatnya cuma ya. Sekarang Yesus Kita buka ayatnya, mengatakan apa? Sabar dulu. Yesus mengatakan apa? Aku datang kedua kali nanti sebagai apa? Manusia kan? Betul? Dan waspadalah kepada selain daripada itu kan? Betul? Karena penyesat akan datang mengaku Yesus Kristus. Betul? Sedangkan aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Selain itu bukan aku, tetapi akan datang penyesat-penyesat dengan mengatasnamakan aku dan mengaku akulah Kristus. Betul? Betul. Sekarang kalau Anda mengatakan itu di akhir zaman, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau kedatangan yang keduanya nanti di akhir zaman, dan Anda memaksakan kemudian yang datang ke Paulus itu adalah Yesus, itu kedatangan keberapa? Bukankah Yesus datang hanya 2 kali? Kedatanganku yang kedua dalam rupa manusia. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti itu bukan aku. Waspadalah kepada penyesat, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi bila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun di Damsyik dan ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Tepuk tangan yang di bawah. Silakan, Anda pengikut Kristus yang bukan manusia. Ayo, kami percaya itu. Cuma Silakan, masih bernapas. kamu harus paham silakan. tentang Apa itu bang? pribadi Yesus, tubuh Yesus setelah kebangkitan, dan dari tubuh Yesus dengan sebelum kebangkitan. Dari Yesus atau dari mana ini bang? Saya harus tahu. Nah, Dari Yesus atau dari mana? Karena banyak penyesat yang akan datang mengaku-ngaku Yesus. Jadi di sini kita akan buka ayatnya di Kisah Para Rasul. Itu dari 1 Paulus. ayat 6. Itu dari Lukas. Sebentar. Berarti bang. Sebentar. Ya silakan. Mau silakan. dari Lukas pun itu, mau dari mana pun itu. Oh, enggak bisa. Di sini akan diterangkan ayatnya, oke? Iya, Kita karena baca. akan percaya enggak Anda menurut Sebentar. Yesus akan datang? Sabar dulu. Percaya enggak Anda bahwa Sebentar, akan datang saya jawab. sabar saudara. Percayalah bahwa akan datang penyesat. Percayakah Anda bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus? Percaya enggak Anda? Percaya enggak? Di ayat 7 Kisah Para Rasul ini Juma ditegaskan. Sabar kawan, sabar dulu. Engkau tidak Jangan perlu mengetahui masa dan Sabar waktu dulu. yang Sabar dulu, ditetapkan kawan. Bapa sendiri menurut. Sabar kawan, sabar. Kita ambil kredit poinnya dulu. Percayakah Anda kepada Yesus yang berkata kepada Bani Israel muridnya yang hidup sesaman dengan dia agar waspada sebab akan muncul setelahnya Yesus palsu yang mengaku Kristus? Percaya enggak Anda? Lanjut aja. Ya, itu sampai situ aja. Karena Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Ingat ya saudara, Kristen tak ada di situ. Yang ada di dalam aule, wilayah kelas daripada Yesus itu, Yesus sebagai guru, muridnya adalah Bani Israel. Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Sebab akan banyak muncul Kristus palsu. Nah, murid-murid Yesus orang Yahudi ini kemudian diminta oleh Yesus untuk waspada. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria. Berarti Kristen dari kelompok luar inilah yang menjadi korban penyesatan dari Kristus palsu tersebut. Makanya Yahudi masih tegak berdiri hari ini, Kristen juga masih tegak berdiri hari ini. Dua keyakinan yang berbeda. Satu menyembah kepada Elohim, satu menyembah kepada Kristus. Sekarang pertanyaannya, adakah pesan-pesan yang mewaspadai penyesat yang bergelar Kristus? Ada. Siapa pengikutnya sekarang? Kristen. Jadi narasi apapun yang Anda sampaikan setelah ini, itu akan menguatkan bahwa Anda pengikut Yesus Kristus yang penyesat.
Silakan. Oke. Jadi di sini seperti yang saya ucapkan tadi mengenai konteks iman. Saya tadi mengutip ayat Al-Quran kamu bahwa 100% umat Islam akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Muhammad menjanjikan surga kepada umatnya. Sementara di ayat lain dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Betul kan Juma? Yang nggak ada hubungannya dengan Kristus palsu, Bang. Silakan. Nah, jadi mengenai Kristus palsu yang kamu maksud ini adalah Yesus yang sama saat dia hidup dengan murid-muridnya dan bangkit dari kematian dan hidup juga dengan murid-muridnya. Apa bedanya? Yang bersama muridnya Tidak ada manusia. bedanya Yesus itu. Yang bersama muridnya itu manusia. Yang bersama Paulus dan Kristen bukan manusia, beda, Bang. Namanya aja yang sama. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia lagi. Yes. Bukan. Yes. Ketika Yesus mengatakan, Akan tetapi kuasanya oh, itu yang cerita lagi. datang berupa cahaya. Itu beda lagi tuh, Bang. Nah gitu cuma. Oh, enggak dong. Itulah Anda percaya kepada keilahian Yesus itu. Oke, baik. Sekarang begini. Tolong tunjukkan kalau bukan Yesus Kristus penyesat yang Anda percayai hari ini, tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu mana, dan mana orang banyak yang disesatkan itu. Tunjukkan kepada saya kalau bukan Kristen. Silakan. Silakan, Bang. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Matius 24 Yesus nomor Kristus, 4. ya? Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. ayat 4 dan juga 5. Matius 24 nomor 5. Nomor 4 dan 5. Oke. Di sini ayat tentang permulaan penderitaan Yesus Kristus, ya. Oke. Di ayat 3 dia berkhotbah. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Cuma di mana di sini Yesus Kristus? Baik. Di dalam data nomor 4-nya Kalau tentang Mesias-Mesias palsu, ya banyak. Tunggu, Bang, tunggu. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Di dalam data nomor 4-nya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Bani Israel. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Penyesat itu memakai namaku. Berarti penyesat itu bergelar Yesus. Akulah Kristus, akulah Mesias. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Cukup aja itu. Loh, Mesias, tidak ada disebut Yesus Kristus. Lah, akulah Kristus, Bang. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Di sini Juma, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku
dan Namaku berkata, siapa? Namaku siapa? Tunggu dulu. Namaku Akulah siapa? Mesias. Namaku siapa? Yesus. Tunggu dulu. Nah, Yesus. Berarti Yesus itu mengaku Mesias kan? Ya. Nah, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Nah, di sini Menyesatkan banyak orang Yesus Kristus itu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan sosok yang bernama Yesus Kristus. Oke. Banyak nggak setelahnya itu ikut Paulus? Setelah Yesus Banyak. Kristus itu datang, banyak. Nah itu dia, tergenapi kan? Tergenapi. Apalagi masalahnya? Jadi di sini kamu mengaitkan dengan konteks Mesias. Iyalah bang. Jadi harus saya kaitkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. begini Juma sebentar. Setelah zamannya Yesus, di kitab Yeremia sudah dinubuatkan. Nabi palsu nomor 23. Yes, kamu tahu itu. Yes, Bahkan Nabi di palsunya kitab dari mana? Petrus. Nabi palsunya Sebentar. dari mana, Bang? Yerusalem atau dari Arab? Menurut Yeremia Dari 23. Arab. Dari Arab. Coba, mari kita buka data, silakan. Oke. Kita buka ya. Ini saya kasih Anda sedikit ya oksigen untuk Anda bernapas. Silakan. Baca di data nomor 9-nya mulai, karena di situ berbicara mengenai nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi, yaitu Nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Nabi Baal, lalu kemudian dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan melakukan ketidakjujuran. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertaubat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi tersebut, nabi Yerusalem tersebut. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab daripada para nabi Yerusalem telah meluas kepasikan ke seluruh negeri. Jedor dor 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 dan bum bum bum.